Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam Renungan Harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang semangat, dan jangan lupa untuk terus selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan dengan nafas kehidupan ini kami tetap menjaga iman kami tetap menjaga kehidupan kami dengan baik, sehingga kehidupan kami tetap di jalan kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Kejadian 37. Kejadian 37 ayat yang pertama hingga 11. Kejadian 37 ayat yang pertama hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pastinya saya dan Bapak Ibu yang menonton ataupun yang mendengarkan video ini, pasti kita memiliki masa atau pengalaman di mana saat kita masih kecil dahulu. Mungkin ada di antara kita yang masa kecilnya sungguh senang, sungguh menggembirakan. Tetapi juga ada di antara kita yang mungkin pada masa kecilnya di dalam sebuah pergumulan, di dalam sebuah keprihatinan yang sangat mendalam. Tapi itulah sebuah pengalaman di masa kecil kita. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Dan berbicara tentang sebuah pengalaman di masa kecil kita, demikian jugakah yang terjadi di dalam bacaan kita?
yang tertuju pada Yusuf. Pasal sebelum-sebelumnya berbicara tentang bagaimana tentang keluarga Yakub ketika sedang di Betel dan bertemu dengan Esau. Tapi di bacaan kita pada hari ini sangat berfokus atau ingin memfokuskan kepada kisah Yusuf. Meskipun Yusuf bukan anak pertama dari keluarga Yakub, tetapi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau kita baca dari Kejadian 33 ayat 2, di mana Yusuf satu-satunya nama yang disebut ketika rombongan Yakub menemui Esau. Kasih Yakub yang lebih besar kepada Rahel membuat dia begitu mengasihi Yusuf, sungguh mencintai Yusuf lebih daripada anak-anak yang lainnya. Apalagi Yusuf terlahir setelah Rahel dalam waktu yang cukup lama tidak dapat memberikan anak kepada Yakub. Maka Yakub memberikan perhatian istimewa kepada Yusuf ketika Yusuf terlahir saat umur Yakub sudah semakin tua. Dan inilah yang menjadi keistimewaan Yusuf, menjadi anak yang diistimewakan. Dan hal ini pun juga membangkitkan masalah bagi keutuhan keluarga dari anak-anak Yakub tersebut. Semua saudaranya iri dan membenci Yusuf karena Yusuf begitu dispesialkan, begitu diistimewakan, begitu diutamakan dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika pada saat ini atau pada masa lalu kita berada diposisikan atau dalam situasi kita ini adalah Yusuf, menjadi anak yang diistimewakan? Akan seperti apakah kita? Menjadi anak yang manja, menjadi anak yang ngelunjak, menjadi anak yang lemah, menjadi anak yang ya sudah karena dimanja, aku ya pasrah-pasrah aja, Bapak Ibu mau gimana ya aku ikutin aja. Akan seperti apa? Tetapi di sini Yusuf berbeda dengan yang lainnya. Justru walaupun Yusuf diistimewakan, Yusuf yang paling diunggulkan, Yusuf yang betul-betul dispesialkan, justru di sini Yusuf ingin membuktikan bahwa dirinya tidak manja. Justru dirinya sangat bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan dalam bacaan kita pada hari ini ada dua hal yang sangat menarik yang dapat kita hayati bersama. Pertama, Yusuf di sini ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang rajin dan betul-betul bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depannya. Rupanya Yakub tidak mengecualikan Yusuf dari sebuah kewajibannya untuk bekerja, untuk berternak domba-dombanya. Dan ini yang menjadi nilai plus atau nilai yang positif dari Yusuf. Dia betul-betul tanggung jawab. Dia tidak manja seperti orang-orang anak-anak pada umumnya. Dan yang kedua, Yusuf bukan saja diistimewakan oleh Yakub, tapi juga oleh Allah itu sendiri. Di sini dalam bacaan kita Yusuf dua kali diberikan mimpi oleh Allah atau sebuah pernyataan tentang masa depan dirinya dan keluarganya, bahkan masa depan dunia. Allah memberikan sebuah pernyataan melalui mimpi untuk memberikan wejangan pada Yusuf dan untuk melihat bagaimana masa depannya. Dan dari hal tersebut yang semakin memicu perseteru atau iri saudara-saudaranya. Bapak Ibu terkasih, dalam bingkai yang lebih besar, suasana ini mewakili banyak situasi sulit yang lain sepanjang hidupnya, yang menjadi latar di mana rajutan rencana Allah hendak diwujudkan untuk Yusuf. Yusuf pada saat itu dibentuk istimewa dalam konteks yang sulit, menjadi alat bagi rencana besar untuk kemuliaan Allah, untuk umat-umat perjanjiannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini dapat menolong kita saat kita menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidup. Bagaimana ketika kita menjadi anak emas, menjadi orang yang dispesialkan, menjadi orang yang diistimewakan dalam lingkungan kehidupan kita. Kita akan seperti apa? Manjakah? Ngelunjakkah? Tidak tahu dirikah? Atau tetap malah menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab? Akan seperti apa? Dan dalam bacaan kita ingin menunjukkan bahwa ketika Yusuf betul-betul dispesialkan, ia betul-betul menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang bertanggung jawab, yang betul-betul ingin
menunjukkan bahwa dirinya bisa. Bukan karena dia spesial, tapi memang dirinya mampu. Biarlah firman ini tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Biarlah firman ini Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang terkasih kami. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kesembuhan, mujizat-Mu Tuhan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali tersenyum, dapat kembali memeluk keluarganya di dalam kebahagiaan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini tetap seturut di dalam jalan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.